Lah itu penjualnya ngaku tuh, ya, ayam tirai itu ya begitu apa itu. Udah dibuang, ini dimakan. Itu aja. Ya kedua darah, dam. Sengaja orang-orang kafir itu binatang tuh gak disembelih, ayam cukup dicekik sampai mati. Nah, biar darahnya nggak mengalir. Begitu. Lihat tuh anjing itu kalau mau dimakan dia tidak disembelih, dimasukin karung terus diapain? Digebukin sampai mati. Itu anjing. Babi lihat, babi itu nggak disembelih. Jadi kalau mau mengkonsumsi daging babi, mereka jangan sampai darahnya tertumpah. Maka dia cari besi yang panjang, dipanasin, Bu. Ya, terus ditusukkan ke pantatnya itu. Cus gitu. Kalau di YouTube dipukul kepalanya pakai palu tuh. Tuk, mati itu. Nah, ditusuk gitu. Udah supaya darahnya tidak mengalir. Atau memang dia makan darah. Jadi kayak kita kecil dulu di kampung saya itu sudah tradisi kalau nyembelih ayam tuh darahnya ditadahin, Pak, Bu gitu. Kambing apa itu dulu belum masuk dakwah, termasuk saya gitu kalau jadi itu. Nah, memang enak dimakan gurih kan gitu. Nah, ada juga belum lama di Madiun, ada warung soto, saya kira ati ternyata darah ini. Ini apa ini, Bu? Ya, di sini marus, di sono didih ini, masya Allah ya. Kita mau dakwah ntar marah, gak dakwah. Iya kan? Kita makan satenya aja. Tapi memang begitu. Itu haram hukumnya. Dan itu sumber bibit penyakit. Tanyakan ke dokter. Marus itu kalau masuk ke lambung sulit dicerna. Cernanya sulit itu. Maka jangan. Apalagi daging babi. Babi ini apa itu? Walahmul khinjir. Ya, daging babi itu binatang yang paling kotor, taiknya sendiri dimakan. Nanti berak makan, sampai 8 berak dimakan dia. Itu babi itu, kotor, Bu. Maka lihat di mana, di Medan, mohon maaf kata orang Medan itu. Jadi kalau berak itu di belakangnya udah ada babinya, anaknya berak, itu makan kotoran manusia gitu. Maka kata Ibnu Qayyim Jauziyah, ibu kalau memelihara lele di belakang rumah terus lelenya di atasnya ada helikopter, ya kan? Nah, gitu ente buang kotoran berak di kolam itu, maka apa itu lelenya tidak boleh langsung dikonsumsi. Gitu. Ya namanya binatang hewan jalalah. Jalalah itu hewan yang memakan kotoran. Itu haram. Harus diambil, ditaruh air yang bening, didiamkan selama 3 hari. Kata ulama-ulama Saudi juga begitu, fatwanya haram. Nah, nanti apa itu dibiarkan, dikasih makanan yang kayak pelet apa, biar yang dari kotor manusianya udah keluar duluan, udah keluar gitu. 3 hari kata beliau. Ya seperti Syekh Utsaimin juga begitu fatwanya, nggak boleh langsung itu namanya hewan jalalah. Ada juga ayam. Ayam itu suka makan kotoran manusia itu. Ada anak berak di kebun dimakan ayam itu. Enggak, kalau betul enteng lihat, ayamnya enggak boleh langsung dikonsumsi, dibiarkan dulu di kandang kasih beras atau makanan yang halal, setelah 3 hari baru boleh dipotong ya. Itu namanya apa itu? Hayawanul jalalah atau hewan jalalah, itu hewan yang makan kotoran. Itu jangan dimakan. Jadi begitu, ya. Darah babi jangan itu. Ini orang Wuhan ya, kocodot dimakan, codot. Codot itu apa? Ya. Mana giginya masih meringis dimakan, ada yang mentah pakai saus, ya. Lihat tuh tikus dimakan. Ya, belatung masih hidup, belatung itu dimakan. Ulat dimakan. Ya. Daging ular dimakan. Masa, daging kucing dimakan. Nah, ada yang masih hidup-hidup dimakan. Kodok lihat, saya lihat sendiri videonya. Kodok hidup tuh, gigit, Bu. Dirobek mulutnya,
masih ada darahnya dikunyah itu, masya Allah. Makanya makan codot apa itu, aduh, wanita cantik itu makan codot ini. Baik ya, mana giginya belum masih ini ya, belum dibuang lah. Ini maka wajar kata ulama ya, kalau Allah menurunkan wabah kepada mereka karena ya melanggar aturan Allah dan Rasulnya tadi, begitu ya. Yang kedua ya, bagaimana ya, kita ini pertama menjaga kebersihan, kedua makan makanan yang halalan thayyibah. Jangan makan binatang yang masih mentah, hendaknya direbus sampai mateng. Dengan apa itu? 100 derajat airnya itu. Sengaja itu orang beli sate itu setengah mateng aja, Pak. Saya dengarin tuh. Jadi baru kena api sedikit itu. Oh, supaya khasiatnya lebih dahsyat katanya. Khasiat penyakit sampean, darah tinggi gitu ya. Ada, itu sengaja beli sate itu jangan matang-matang, setengah matang, jangan dicoba Pak, itu ngajarin ya. Begitu. Tapi yang sampai matang, begitu ya. Dan yang terakhir ya dengan doa. Karena doa itu apa? Silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Jadi seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa di dalam pagi dan petang. Doa pagi dan petang ada kalimat Bismillahilladzi la yadurru isma'i syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim ya. Bismillahilladzi, kata Nabi, barang siapa membaca ini 3 kali pagi hari, la yadurru hatal masa. Tidak ada yang bisa memudorotkan sampai sore hari. Sore hari dibaca 3 kali, Allah jaga. Tidak ada zat manapun yang bisa memberikan mudorot kepadanya sampai pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Ya. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Surah 3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kata Nabi dan Rasulnya, barang siapa membaca ini, Allah tidak akan orang tersebut tidak akan mendapat mudorot, keburukan sampai sore. Sore dibaca tidak mendapat keburukan sampai pagi. Termasuk tidak akan terkena virus corona tadi. Nah, diamalkan. Terus bacalah surah Al-Ikhlas. Biasanya surah Al-Ikhlas nggak hafal, kalau kulhu hafal gitu ya. Nah, suruh baca Al-Ikhlas tengok, ayo baca surah Al-Ikhlas, tengok dia. Kulhu baru bisa. Waduh, ini orang ya gitu. Nah, jadi Al-Ikhlas ditambah Mu'awidatain. 2 surah minta perlindungan, yakni Al-Falaq dan An-Nas. Rasulullah lihat dia. Rasulullah itu kalau mau tidur berwudu. Berwudu seperti wudu mau sholat, terus berbaring. Baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ditiupkan di telapak tangannya. Terus diusapkan ke mukanya, badan yang kena. Kemudian Rasul lanjutkan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum. Terus istighfar terus sampai rohnya hilang. Karena kalau tidur juga rohnya digenggam oleh Allah. Terus si ibu udah nggak ingat lagi ibu. Saya ini di mana nggak ingat. Ibu tidur di atas kasur, di atas lantai, nggak ingat. Nah, bisa mati terus, bisa nanti dibangunkan. Dalam surah 39 ayat 42 namanya dikembalikan rohnya. Jadi aku genggam roh seseorang waktu tidur dan waktu matinya. Ada yang aku kembalikan, ada yang tidak. Nah, kalau dikembalikan sampean bangun, baca doa dong. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, len bangun. Alhamdulillah. Apa doanya, Bu? Alhamdulillahilladzi at'aman. Makan itu, coy. Begitu ya. Nah, terus sholat. Sebagai satu bentuk rasa syukurnya ke kamar mandi. Kencing doang, tidur enggak, berwudu, sholat tahajud, begitu. Aisyah yang baik begitu. Ya, Muhammadiyah yang baik itu seperti Nabi. Sholat jangan pekerjaan. Ini ada bangun tidur langsung buka laptop. Kata Nabi,
Barang siapa bangun tidur melalaikan hak-hak Allah, seharusnya bangun tidur hak Allah didahulukan. Ini sholat. Ini malah kerja, akan aku berikan 4 penyakit dalam hidupnya nanti. Gitu ya. Penyakit yang pertama apa? Kebingungan. Yang tiada ujungnya hidup, bingung aja. Banyak duit bingung, apalagi nggak punya. Itu ngeluh aja. Ada nih ibu nih yang dikeluhkan ada aja. Bingung aja itu. Itu penyakit. Ya, kenapa? Karena mengabaikan hak-hak Allah untuk diibadahi. Nah, itu. Yang kedua, kesibukan yang tidak putus-putus. Orang kok sibuk terus. Kok nggak ngaji, Bu? Waduh, saya banyak kerjaan sibuk. Itu bukan bagus, ini penyakit. Kalau nggak sempat ngaji, kata Bukhari, orang yang nggak ngaji, mencari ilmu agama, dimasukkan neraka apa, Bu? Kalau nggak sholat, neraka sakor. Surah 74 ayat 42, 43. Ya, Masalakum fisakor lam nakum minal musholin. Ya. Kalau nggak mencari ilmu agama, oleh Allah dimasukkan neraka apa? Surah 67 ayat 10. Jadi Imam Bukhari menukil ayat itu. Orang yang di dunia ini padahal mencari ilmu itu wajib dalam Islam. Kalau dia nggak saking sibuknya nggak nyari ilmu agama, nanti akan dimasukkan neraka apa? Ya, laukunna nasma'u naqlu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi akan dimasukkan neraka namanya neraka sa'ir. Jadi Imam Bukhari ketika menerangkan bab ilmu, beliau mengambil surah ini, surah 67 ayat 10. Ya, seandainya ini orang menyesal, seandainya saya dulu di dunia mendengarkan pengajian, memikirkan, maka saya tidak akan masuk neraka namanya neraka sa'ir gitu ya. Baik. Habis waktunya, jadi banyak berdoa, baca apa itu Al-Fatihah. 2 ayat di akhir Al-Baqarah. Man qara'a ayataini min suratul Baqarah, akhir surah Baqarah. Jadi apa itu? La yukallifullah sampai ya. Jadi 285, 286 itu dilazimkan pagi sore. Allah akan memberikan kecukupan, bahasanya itu kafah, kecukupan. Artinya ya cukup diberi kesehatan, diberi keberkahan hidup oleh Allah. Kan begitu ya. Atau itu. Jadi inilah ya doa, karena doa itu senjatanya orang yang beriman. Subhanallah ini ya. Jangan melalaikan doa. Terus ya sepanjang hari mendawamkan dzikir. Ibu biasanya dzikirnya apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah antim. Udah itu aja. Sambil jalan, naik kendaraan, sambil duduk, berbaring, masak, itu udah terbiasa. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah antim. Kata Nabi ada 2 kalimat yang gampang diucapkan tapi berat di timbangan dan dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil antim. Ada istighfar terus, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kata Nabi, man lazimal istighfar, orang yang membiasakan istighfar, ja'alallah min kulli hammin farajan. Maka janji Allah jadikan setiap kesusahan nanti ada kegembiraan. Susah, sandalnya hilang, langsung dapat gembira. Ya, diganti yang baik. Penuh senang itu ya. Wa min kulin doikin makhrojan. Nanti setiap kesempitan, kesulitan hidup. Jadi kalau pas kita sulit, langsung istighfar. Memang kita sudah biasa istighfar. Nanti diberi kemudahan oleh Allah. Masya Allah. Kita udah, nah kalau kita bimbing haji, pernah saya itu, ya, saya lupa, nggak niteni. Niteni bahasa apa itu? Di mana tadi bis berhenti tadi waktu di Jabar Rahmah itu? Ya, giliran mau balik saya lupa bisnya di mana tadi. Masya Allah. Nah, kalau sendiri saya nggak apa-apa. Ini bawa jamaah gitu. Masya Allah. Istighfar saya astagfirullah. Kita baru ketahuan bisnya di depan rumah sakit. Masya Allah. Iya kan? Begitu. Istighfar. Tunggu dulu Bu. Di sini Bu, gue bilang jangan kemana-mana.
Iya kan, ibu-ibu tahu sendiri, cerewet baik itu. Gitu ya. Gitu. Keturunan Siti Hawa dia mangap. Tenang Bu, gimana sih Pak Ustadz kok bisa lupa? Nah, Ustadz juga manusia bilang. Saya nggak niteni tadi, main turun aja, karena itu pernah ya banyak kejadian itu. Terus istighfar kita, istighfar ketemu teman baru, oh Masya Allah, kalau nggak ketemu gimana? Teman sesama BPO di sono. Ya saking kalau padat itu Bu, di daerah Jabar Rahmah itu, yang sering umroh haji kan, itu udah penuh semua itu, keliling itu penuh bis itu. Kadang-kadang lupa kita naruhnya, ini satu kasus. Dan itulah kalau di sana itu ya nggak boleh sombong. Ngomong itu ya, maka banyak istighfar dalam kehidupan seperti itu ya. Dan apa? Kata Nabi, khairul a'mal atwamu hawain kola. Sebaik-baik amal itu yang terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Hanya astagfirullah, astagfirullah. Allah seneng enggak karu-karuan itu. Kalau ada hambanya istighfar itu. Ya mohon ampun itu. Senang. Nah, dan yang ketiga apa janji Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka ahli ibadah nggak ada yang hidupnya susah. Kiai nggak ada yang hidupnya miskin itu. Rata-rata mbah yai di tempat saya di Ponorogo, Madiun itu banyak. Itu kaya-kaya Bu. Tahun 80-an orang-orang belum punya ada mobil. Mbah yai itu udah punya mobil itu. Nggak ada ya. Dan selalu istrinya cantik-cantik itu. Itu kiai. Kalau ada kiai istrinya jelek ya nasib. Nanti kenapa ini? Dari sononya. Sekarang saya baru mikir. Lah yang susah-susah itu menurut penelitian kita. Memang orang nggak ibadah. Tinggalnya di bantaran sungai. Ibu itu dah. Saya ini kerja di Yayasan Bani Saleh tadi itu. Tugas saya dulu dakwah dan sosial. Jadi mendatangin tempat-tempat kumuh. Di belakang pasar baru sono kota itu. Sederet di tepi sungai itu gubuk-gubuk orang kumuh itu. Kita bikin musola di situ, bocahnya, anaknya kita ngajar ngaji. Lah bapaknya, ibunya main gaple aja. Setiap saya lewat situ, kalau kamu ke